Rahayu Sagung Dumadi Wilujeng dalu para kadang lan kinasih. Kula Kang Mas Agus kalih kadang-kadang Surabaya nggih, Kang Mas Supri, Kang Mas Bayu. Enten Mbah sinten, Mbah? Mbah BK. Mbah BK saking tlatah Wilwatikta. Mugi anggen laku becik kita sedaya Gusti ingkang berbaing dumadi tansah amberkahi. Sumangga Kang Supri menapa Kang saged dipun bantu wedharaken wonten tlatah Wilwatikta, tlatah Hayam Wuruk menika. Sumangga nggih. Rahayu Sagung Dumadi salajengipun kula kalih sedulur-sedulur Surabaya mriki badhe wonten ganggu tedik kalih sesepuh-sesepuh mriki pawartasipun nguri-nguri tinggalan budaya Jawa termasuk mriki petilasan Eyang Sinuwun Hayam Wuruk nggih. Terus pundi Mbah? Pawartosipun Mbah, monggo Mbah dipun wedhar. Monggo Mbah BK. Nggih. Kula boten memahami masalah prasejarah. Ning Nggih. kula remen sangat terpuriri budaya leluhur. Nggih. Mriki kula memangi pun 6 tahun tapak tiras teng mriki berlaku mulai rambut kumbul sampai sak mriki. Nggih. Kula teng mriki sing masalah masa kejayaan Sinuwun Prabu Hayam Wuruk kula mboten memahami. Memangnya kula lelaku. Nggih, Mbah. Mriki termasuk raja keempat dari Majapahit. Putra dari Ibu Tribuana Tunggaldewi. Niku sing kula mangertosi. Nggih, saged kula tambahaken menapa sing sampun diwedhar kalian Bapak BK menika dadosi Sinuwun Eyang Prabu Sri Hayam Wuruk punika leres ingkang putra saking Ibunda Tribuana Tunggaldewi kalian Sanggrama Wijaya teges sesebut Raden Wijaya napa sesebut Joko Sesuruh punika Raja Wilwatikta kaping setunggal. Nah, menika wonten pendarmaane Sri Hayam Wuruk wonten tlatah Bumi Nganjuk sing dipun arani pendarmaane wonten Candi Ngetos. Mungkin kadang-kadang limpune sampun ngertos tlatah Bumi Nganjuk Candi Ngetos. Candi Ngetos niku pendarmaan Eyang Sri Hayam Wuruk punika. Untuk masa kejayaan itu dia menduduki tahta keprabuan itu dimulai dari angka tahun 1350 sampai 1389. Artinya pengganti dari Ibunda Eyang Tribuana Tunggaldewi. Kenapa raja keempat yang sudah disebut oleh Bapak BK tadi menjadi suatu golden moment apa kejayaan di masa Wilwatikta pada waktu itu memang benar. Karena apa? Pada waktu itu ada di sisi pendampingnya ada Mahapatih Amangkubumi Eyang Gajah Mada. Jadi untuk mempersatukan Nusantara ini
pada waktu masa kejayaan Sri Paduka Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Jadi mengalami Wilpatipta Nusantara ini besar sekali sampai bisa menyatukan yang sudah disebut di Sumpah Amukti Palapa, Lamun Lurus Kalah, Ring Gurun, Ring Padang, Ring Dompu, ada Ring Tumasik, Ring Sunda, dan lain sebagainya. Kenapa itu disebut semua? Karena Nusantara ini adalah sebagian dari sesebut nama-nama yang ada di Sumpah Palapa. Tumasik itu kalau bisa dalam arti nama nih, nama dulu. nama Nusantara itu, Nama Nusantara. jadi diambil dari nama-nama pejuang itu. Dari Majapahit. ya dari sesebut di situ Sumpah Amukti Palapa itu memang sudah ada nama Tumasik. Tumasik itu sebenarnya Singapura. Kenapa kok disebut? Berarti Singapura kan dalam wawasan Nusantara. Dengan kemajuan zaman sekarang ya sudah membuat negara sendiri. Nah, itu masih itu bisa dicek untuk kevalitannya ada di Singapura. Kalau Dompu ada di NTB. Seperti itu. Dan masa kejayaan itu memang berlangsung kurang lebih 39 tahun. Kurang lebih 39 tahun di kerajaan Wilpatipta ini. Begitu untuk mungkin cerita pendek dari Sri Prabu Hayam Wuruk Kang Mas Bey. Mungkin wonten malih sing saged dipun bantu. Nggih. Monggo Mbah dipun lajengaken Mbah. Bekne wonten tambahan. Oh nggih. Sinuwun Prabu, Monggo Mak. sepengetahuan kula niku saged ngunduhaken tanah Gunung Melayu, termasuk Raja Diraja Melayu, Raja pertama Surya Paloh, ditundukkan oleh Sinuwun Prabu Hayam Wuruk. Nah, kalau yang ada di wilayah Jogja, Sinuwun Prabu ini pernah bertapa di Pantai Ngobaran Gunung Kidul. Oh, termasuk Jogja nggih Mbak nggih. Gunung Kidul, Kabupaten Jogja nggih. Itu bulan Suro kemarin saya telusuri pertapaan Raja keempat dari Majapahit, Nggih. ada di Pantai Ngobaran. Nobaran Gunung Kidul. Sela niki Indrayanti napa niku deretan niku. Sawetane Parangkusuma. Oh, nggih. Parangkusuma, Parangtritis niku. Parangtritis sebelah kulon, sebelah wetan Parangkusuma. Ngetan malih niku Ngobaran. Ngobaran. Pertapaan Brawijaya keempat. Di pantai itu ada sumber air yang di pinggir pantai. Ciri khas dari Majapahit. Air tawar. Di bibir pantai niku Mbak nggih. Di pantai, bukan di bibir pantai, di pantai. Jadi kalau air surut sumber itu muncul. Itu yang saya telusuri dalam arti saya melewati mata batin. Saya menelusuri sampai di mana. Ternyata, nah, Surya Paloh yang ditundukkan oleh Sinuwun Prabu Hayam Wuruk ini, kerajaannya ada di sekarang di Kalimantan ya, istilahnya Malaysia. Tapi makamnya yang sebenarnya ada di Rio, makam Surya Paloh. Makamnya ada di Rio. Rio pulau niki Sumatera nggih. Ojo. Itu yang pernah saya telusuri. Ciri khas dari pendamping Sinuwun Prabu Hayam Wuruk
ke Gajah Mada itu adalah batu segi 5. Itu ciri khas dari Gajah Mada. Kalau sumpahnya Batu niku besar napa dos pundi, Pak? Napa besar, ukuran kurang lebih 40 cm, kecil? Oh, nggih. tapi segi 5. Ciri khas itu tapak tilasnya Gajah Mada. Di mana-mana daerah ada. Nggih, nggih. Nah, itu yang saya ketahui. Saya ada di sini sudah 6 tahun berjalan ini, saya menelusuri itu. Jadi sampai di mana? Memang kekuasaannya itu luar biasa. Berarti istilahnya kalau sekarang bisa mboten Indonesia mawon nggih. Singapura itu Singapura wilayah jajahan nggih. Singapura Bayan. Kayak Singapura, Malaysia sampai sama ke Malaysia nggih wonten tapak tilase Gajah Mada. Lah menika ceritane leluhur saya lah damel generasi ing jaman sakniki niku dos pundi kedah sae langkunge ngoten, Pak. Pawartosipun generasi muda eling Untuk generasi muda zaman sekarang saya sudah senang sekali, sudah mulai muncul tanda-tanda atau bendera dari anak-anak muda yang menelusuri tapak tilas Raja Diraja Majapahit. nggih. Ada yang sampai korban jiwa, yang pendakian itu, Pendakian para pendaki tapak tilas itu ada yang terjadi. Jadi mungkin saya nambahi sedikit nggih. apa yang sampun dijelaskan kali Bapak BK tadi. Artinya setiap petilasan ada di Nuswantara ini, khususipun Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada itu memang ada di mana-mana. Artinya ada di mana-mana Dos Pundi, karena dia menyatukan Nusantara ini. Dia pasti ya mendatangi tempat atau daerah tersebut. Contoh seperti di Pulau Wangi-Wangi Sulawesi, sah-sah saja dan benar-benar saja kalau di Wangi-Wangi dinobatkan sebagai petilasan Eyang Prabu Gajah Mada. Karena dulu dia juga pernah ke sana. Mungkin di Tanjung Pura, Kalimantan. Juga ada yang di sana. Enggak, dulu waktu pernah di sini. Biasa saja, memang beliaunya juga pernah ke sana. singgah ke sana. Napa tilas? Iya, jadi banyak tempat-tempat yang pernah disinggahi. Nah, ini dari Sumpah Palapa itu dia untuk menyatukan Nuswantara ini itu termasuk menindaklanjuti atau mengemban dari leluhur-leluhurnya. Kayak di Singosari dulu waktu zaman kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Prabu Kertanegara, dia sudah melakukan untuk menyatukan Nusantara. Tapi untuk tempatnya, daerahnya masih semenanjung Malaka atau di daerah Sumatera sana. Itu namanya ekspedisi Pamalayu. Jadi sudah pernah dilakukan, tapi belum berhasil kesemuanya, dilanjutkan oleh putra wayah atau penerusnya yang Prabu Gajah Mada sampai mengalami kejayaannya Majapahit dengan Prabu Hayam Wuruk. Seperti itu. Sangat luar biasa leluhur kita memang bisa menyatukan Nusantara ini. Tidak mudah, ya butuh pengorbanan, semangat yang tinggi, dan juga ya butuh kesemuanya, dari puasanya mungkin ya kepinginnya
menyatu seperti itu. Di situ makanya terbitlah dari bahasa Sanskerta Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ditambahi satu lagi atau diperkuat dalam bahasa Jawi kuno yang berarti Tanhana Dharma Mandur, tiada kebenaran yang mendua. Siapa itu? Ya kebenaran milik Gusti. Ya. Nah, atas ngatan itu sangat luar biasa memang leluhur kita doang. Sampun nggih, sesepuh Pak Agus nggih. Ije Napa tasih wonten tambahan malih? Mboten napa? Sepengetahuan kula ten lereng Penanggungan niku enten tapak tirase candine Simbang Prabu Hayam Wuruk juga ada. Nggih. Antara lereng Gunung Penanggungan sama Arjuna niku kurang lebih 200 candi. Candi Mojopahit, nggih. Candi Singosari, Candi Kediri, dari Kediri. Ada 200 candi antara Penanggungan dan Arjuna. Lereng ini kembang. Masuk lereng termasuk keseluruhan. Termasuk apa Mas Bayu? Indrokilo. Indrokilo itu Tahu das pertapan Arjuna. Pertapane Arjuna. Benten malih nggih ning. Niku pun di atas leluhur sebelum Majapahit. Oh nggih. Panjang lek bahas niku Pak. Nggih, nek sampun nganu pun ditutup Mas Agus. Ditutup mawon. Nggih, matur sembah nuwun Nggih. menapa ingkang saged kita wedhar dalu menika tentang petilasan ataupun menapa kemawon lampah leluhur kita Sri Prabu Hayam Wuruk kaliyan yang Gajah Mada. Mugia menapa kang dados gegayuhan kita sedaya Gusti ingkang murbeng dumadi tansah peparing kawilujengan, tansah peparing bagas waras, tansah peparing kita sedaya kaberkahan. Mugia saged sumambah dhateng kita sedaya. Amin. Swaha Astunggara Rahayu 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 Sagung dumadi.